okay, Charlie. We're almost to the hospital, okay? Charlie! Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan mengulas alur dan penjelasan ending sebuah film yang berjudul Hereditary. Spoiler alert. Hereditary adalah film horor supernatural yang ditulis dan disutradarai oleh Ari Aster dalam debutnya sebagai sutradara. Dibintangi oleh Toni Collette, Alex Wolff, Millie Shapiro dan Gabriel Byrne sebagai sebuah keluarga yang dihantui oleh kehadiran misterius setelah kematian nenek mereka yang penuh rahasia. Film bercerita tentang Annie Graham, seorang pembuat miniatur. Suaminya, Steve Graham, seorang psikiater, putra mereka yang berusia 16 tahun Peter, dan putri mereka yang pendiam berusia 13 tahun, Charlie. Pada acara pemakaman ibunya, Ellen, Annie menyampaikan pidato yang menceritakan kehidupan bersama ibunya. Annie juga terkejut dengan banyaknya pelayat yang datang karena setahu Annie mereka adalah keluarga yang tertutup dan tidak banyak berbaur. Sepulang dari acara pemakaman, mereka tampak biasa saja dan tidak merasakan sedih. Satu-satunya orang yang merasa terpukul atas meninggalnya Ellen adalah Charlie. Annie bercerita bahwa Charlie adalah cucu kesayangan Ellen, bahkan menawarkan untuk menyusui Charlie saat dia masih kecil. Setelah meninggalkan ruangan Charlie, Annie menemukan kotak berisi barang milik Ellen. Annie kemudian menemukan sebuah surat dari Ellen yang meminta maaf kepada Annie dan menyuruhnya untuk tidak bersedih karena suatu hari pengorbanan mereka akan sepadan. Tidak dijelaskan secara detail pengorbanan apa yang dimaksud Ellen pada suratnya, tapi kita akan mengetahuinya di akhir film. Saat akan meninggalkan ruangan tersebut, Annie melihat penampakan ibunya dalam kegelapan dan tiba-tiba menghilang saat Annie mencoba menyalakan lampu. Keesokan harinya, Steve menerima telepon dari pemakaman dan mendapatkan kabar bahwa seseorang telah membongkar makam Ellen. Steve tidak memberitahu Annie tentang masalah ini karena khawatir akan menambah beban pikiran istrinya. Annie kemudian bergegas menuju sebuah kelompok dukungan untuk menghadapi kesedihan. Saat Annie menceritakan kesedihannya, Annie mengungkapkan bahwa anggota keluarganya menderita gangguan mental yang mengakibatkan kematian mereka. Ibunya menderita gangguan identitas dan demensia. Ayahnya meninggal karena mengalami depresi yang berat dan menolak untuk makan. Saudara laki-lakinya menderita skizofrenia kemudian gantung diri dan meninggalkan sebuah catatan yang menyalahkan Ellen. Semua masalah yang mengerikan ini membuat Annie menjauhi ibunya agar dia dan keluarganya terhindar dari masalah dan nasib yang sama. Keesokan harinya, Peter meminta izin untuk meminjam mobil Annie untuk menghadiri sebuah pesta dengan teman-temannya. Peter berbohong bahwa acara tersebut hanyalah acara sekolah dan tidak melibatkan alkohol. Meskipun merasa sedikit curiga, Annie membolehkan Peter untuk pergi dengan syarat dia harus mengajak Charlie. Di pesta tersebut Peter mulai berbaur bersama teman-temannya dan meninggalkan Charlie. Tanpa pengawasan, Charlie memakan sepotong kue yang mengandung kacang yang membuatnya alergi dan kesulitan untuk bernafas. Peter kemudian panik dan tergesa-gesa membawanya ke rumah sakit. Charlie yang sesak nafas kemudian mengeluarkan kepalanya melalui jendela mobil untuk mendapatkan udara segar. Di saat yang sama, Peter menghindari seekor hewan di tengah jalan dan membuatnya kehilangan kendali. Secara mengejutkan Charlie tersangkut pada sebuah tiang dan membuat kepalanya terpenggal. Peter yang takut untuk memeriksa keadaan Charlie, melanjutkan perjalanan pulang tanpa berkata apa-apa. Keesokan harinya, Annie menemukan tubuh Charlie tanpa kepala di mobilnya dan membuatnya histeris.
Kejadian ini membuat hubungan Annie dan Peter tegang dan tidak berbicara satu sama lain. Annie lalu mendatangi kelompok dukungan untuk kedua kalinya tetapi ragu untuk masuk. Saat akan pergi, Annie dihadang oleh Joan. Joan mengajak Annie untuk masuk dan mengatakan bahwa kelompok dukungan ini telah meringankan kesedihannya karena putra dan cucunya yang tewas tenggelam. Joan akhirnya memperkenalkan dirinya dan meminta Annie untuk berbicara di rumahnya. Keesokan harinya Annie mendatangi rumah Joan. Annie mengatakan pada Joan bahwa keset kaki di depan pintunya mirip dengan buatan ibunya. Joan menganggap itu lucu dan menyuruh Annie untuk duduk dan bercerita. Annie kemudian menceritakan tentang hari di mana ia menemukan tubuh Charlie serta hubungannya dengan Peter. Meskipun Joan tampak seperti orang baik, namun sepertinya memiliki hal terselubung yang dirahasiakan terhadap Annie. Dari awal saat dia memperkenalkan diri dan cara dia menunjukkan rasa simpati terhadap Annie. Malamnya Steve mengajak Annie dan Peter untuk makan bersama. Menyadari bahwa ibunya sedang memikirkan sesuatu, Peter akhirnya memintanya untuk berbicara. Annie kemudian emosi lalu mulai berteriak kepada Peter dan saling menyalahkan atas kematian Charlie. Keesokan harinya, Annie tampak selesai berbelanja dan kemudian menyapa Joan yang secara kebetulan ditemuinya di parkiran. Joan kemudian menarik Annie dan menceritakan bahwa dia telah melakukan ritual untuk berbicara kepada cucunya. Annie tampak skeptis dan tidak percaya, namun Joan memaksanya datang ke rumahnya untuk membuktikannya. Sebenarnya Joan tidak memiliki seorang anak dan cucu dan berbohong kepada Annie. Annie yang tidak mengetahui kebenaran itu akhirnya datang ke rumah Joan. Joan kemudian menunjukkan cara untuk berkomunikasi dengan cucunya melalui ritual pemanggilan arwah. Annie yang ketakutan meminta Joan untuk segera berhenti. Joan kemudian memberikan sebuah mantra yang harus dibaca Annie jika ingin mencoba ritual tersebut. Keesokan harinya, Annie kemudian mengumpulkan seluruh keluarganya dan meyakinkan mereka untuk melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan Charlie dengan perantara buku sketsa milik Charlie. Benda-benda lalu bergerak dan Charlie kemudian merasuki tubuh Annie dan mulai berteriak. Melihat Peter yang panik, Steve akhirnya menyiram Annie dengan air dan membuatnya tersadar. Hal ini membuat Annie menjadi depresi dan menghancurkan seluruh karyanya. Annie kemudian menyadari bahwa arwah Charlie telah menjadi jahat dan mengancam keselamatan Peter. Dia lalu membakar buku sketsa milik Charlie dengan harapan untuk menghentikan teror, tetapi saat buku tersebut mulai terbakar, lengan Annie juga ikut terbakar. Dia akhirnya menarik buku tersebut keluar dari api dan memadamkannya. Keesokan harinya, Annie mendatangi rumah Joan untuk mencari petunjuk namun tidak berhasil menemuinya. Di dalam rumah Joan tampak terjadi sebuah ritual dengan lilin, mainan Charlie dan juga foto Peter. Saat Annie melihat keset milik Joan, dia akhirnya menyadari bahwa Joan memiliki kaitan dengan ibunya. Annie kemudian memeriksa barang milik ibunya dan menemukan album foto yang menghubungkan Joan dengan Ellen. Annie juga menemukan sebuah buku mengenai iblis bernama Payman. Payman menginginkan 3 kepala manusia yang terpenggal dan 1 tubuh manusia pria yang kemudian akan dia rasuki untuk kebangkitannya. Siapapun yang bisa menyediakan syarat tersebut akan diberikan kemakmuran dan kekayaan. Nama Payman juga dapat diartikan sebagai suara gemerincing. Ini menandakan bahwa Ellen telah memasukkan Payman ke dalam tubuh Charlie, di mana Charlie sering mengeluarkan suara dari lidahnya sebagai tanda kehadiran Payman. Di sekolahnya, Peter mulai kelihatan gelisah lalu kehilangan kesadarannya. Tubuhnya tampak dikendalikan lalu kepalanya dibenturkan pada sebuah meja dan mematahkan hidungnya. Steve kemudian datang untuk menjemputnya. Di atas loteng,
Annie menemukan sebuah mayat tanpa kepala yang telah membusuk. Ini adalah mayat Ellen. Di atas mayat tersebut juga terdapat simbol pemujaan yang ditulis dengan darah. Di sepanjang film, kita bisa menemukan simbol ini di beberapa tempat. Seperti pada kalung yang dikenakan Ellen pada pemakamannya dan juga pada tiang di mana Charlie kecelakaan. Semua ini menandakan bahwa segala hal yang terjadi telah diatur oleh para pengikut Payman. Annie kemudian menunjukkan semuanya pada Steve dan menjelaskan keterkaitan Joan dengan ibunya. Annie khawatir akan nyawa Peter saat ini sedang terancam dan cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menghancurkan buku sketsa milik Charlie. Annie ingin mengorbankan dirinya tetapi takut untuk melakukannya sendiri. Dia meminta Steve untuk melemparkan buku tersebut ke dalam api, tetapi Steve ragu dan menganggap Annie sudah gila. Annie kemudian merampas dan melempar buku tersebut ke dalam api, tetapi yang terbakar adalah Steve. Annie terkejut dan di saat yang sama, Payman merasuki tubuh Annie. Malamnya, Peter terbangun dan menemukan tubuh ayahnya dan kemudian dia dikejar oleh Annie ke arah loteng. Peter kemudian menyadari bahwa seisi loteng telah berubah menjadi sebuah tempat ritual. Dia melihat ibunya melayang dan mencoba memotong lehernya dengan seutas kawat. Kemudian dia dikejutkan dengan beberapa pemuja Payman yang muncul di hadapannya dan akhirnya meloncat keluar jendela. Payman akhirnya berpindah dari tubuh Annie ke tubuh Peter. Peter kemudian melihat tubuh ibunya yang melayang menuju rumah pohon dan mengikutinya. Di sana ia menemukan kepala Charlie yang diletakkan pada sebuah manekin, para pemuja Payman yang sedang bersujud, serta tubuh Ellen dan Annie tanpa kepala. Joan kemudian memberi mahkota kepada Peter dan mengatakan bahwa dia adalah Payman. Payman telah dibebaskan dari tubuh Charlie dan sekarang menempati tubuh Peter. Para pemuja Payman kemudian mengucapkan sumpah kesetiaan mereka dan bersujud ke arah Payman. Inilah cerita dari film Hereditary. Film ini mencoba menjelaskan bahwa manusia tidak bisa memilih untuk lahir dari keluarga tertentu, masa lalu yang tidak kita ketahui dan keadaan yang tidak dapat kita kendalikan merupakan arti dari sebuah keturunan. Penampilan seluruh aktor, emosi, penulisan naskah, sinematografi, soundtrack dan pengarahan semua bercampur menjadi sebuah film yang luar biasa dalam debut Ari Aster sebagai sutradara. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jika kalian memiliki request penjelasan alur dan ending sebuah film untuk diulas, beritahu saya di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, beri kami dukungan dengan cara subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton.